Saya akan menyapa langsung pada kawan-kawan yang sudah ada di chatroom ini. Yang pertama dari ada Supriyadi, terima kasih sudah bergabung. Mika Gembirasari, terima kasih. Ruby Astuti, terima kasih juga. Ada Ahmad Zaki Bangkurokobah, ada Saris, ada Sarsiah, terima kasih. Ada Nia Khurani dan Saris Aili, ada pertanyaan nanti kita baca. Asep Kurniawan, terima kasih. Ada Indah Utari, terima kasih juga. Ada Nia Khurani juga ada pertanyaan. Abdullah Syaab, terima kasih. Ada Percik Api juga ada pertanyaan. Nia Khurani, kemudian juga ada Abdullah Syaab memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih juga Saipudin yang sudah menyimak. Kita akan masuk dulu ini ke yang Saris ya. Pertanyaan pertamanya, cara untuk meningkatkan keimanan dan kepercayaan diri saat melakukan sholat, dan apa yang dapat dipetik dari rahasia sholat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan keimanan dan kepercayaan dalam sholat, kemudian rahasia untuk sholat, implementasi mungkinnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, insya Allah kita nanti akan sampai pada pembicaraan efek sholat itu dalam kehidupan. Saja masih tentu panjang pembicaraan kita ya. Ini kita baru memulai pembicaraan kita ini, kita belum sampai pada hakikat rahasia sholat itu sendiri. Dan bahwa kalau sholat kita itu benar ya, mengikuti kemudian hakikat sholat itu yang sesungguhnya, tentu saja itu akan meningkatkan kualitas diri kita, kualitas ruhaniyah kita. Kita sebatas kemudian melepaskan kewajiban seringkali dalam sholat itu, tapi belum sampai pada tingkat untuk mendirikan sholat ya. Mendirikan sholat itu membuat sholat kita itu betul-betul kemudian tegak lurus sesuai dengan kesadaran kita pada hakikat ilahiyah itu ya. Jadi seseorang yang tidak ada ibadah ya, yang hakikat ibadah itu melebihi sholat. Sholat itu bagaikan kunci ya. Para urafa misalnya menggambarkan, kita menggambarkan kalau kita lihat anak kunci itu kan ada pola-polanya ya. Dengan pola itulah dia bisa membuka kemudian kunci tersebut. Jadi setiap kunci, anak kuncinya polanya pasti berbeda ya. Demikian juga sholat itu ada gerakan-gerakannya, ada rakaatnya. Karena dengan itulah saat itu, karena Allah selalu bertajali setiap saat itu ya. Kulla yaumin huwa fi sya'an, kata Al-Quran. Setiap saat dia sibuk dalam tajalinya itu. Dan tajali ilahi ini ya, dalam hakikat ruhania itu hanya bisa dibuka melalui sholat ini. Atau hanya bisa tersambung melalui sholat ini. Dan itu masing-masing punya polanya. Dalam Futuhatul Makkiyah, Ibn Arabi menjelaskan bahwa untuk kita bisa melewati alam, di antara alam zahir dengan alam batin ini, ada kunci yang harus kita buka. Dan kunci utama itulah sholat. Dan setiap bagian waktu dan sebagainya itu dia menuntut kunci itu tersendiri. Karena itu bahwa setiap waktu itu sholatnya berbeda ya, ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat ya, dan di situ ada ruku, ada sujudnya dan seterusnya, dan masing-masing tentu punya makna yang mendalam. Nah, orang yang bisa menghadirkan hatinya dalam sholat akan menguatkan keimanannya, akan meneguhkan dirinya kalau dia sholatnya yang benar ya, sebagaimana yang digambarkan dalam konteks ini, bukan hanya sekedar menjalankan syariat. Betapa banyak orang yang sholat tapi kadang mengganggu orang yang di sebelahnya dengan menginjak kakinya misalnya dengan padahal kan sholat itu harusnya dia kalau seorang itu kemudian betul-betul hadir hatinya dalam sholat itu,
dia melupakan orang yang ada di sebelah kiri dan kanan. Dia tapi kan ada orang yang kemudian sibuk justru mengurusi kiri dan kanannya ketika sholat. Ya. Iya. Atau Insya Allah. kadang-kala kita juga ada training sholat Salat. yang membuat kita menjadi tidak khusyuk dalam sholat. Ya. Betul. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang mampu kemudian mengolah hatinya ini ya. Nah, itu mungkin ya. Jadi ya Itu ada juga banyak termasuk kan, insya Allah itu ya, Ustaz. perlahan masuk Betul. pada pembicaraan tentang sholat secara khusus ya. Betul. Yang tadi juga sempat terjawab ini yang dari Aili itu yang terkait dengan mempengaruhi kualitas sholat ya, hal yang mempengaruhi kualitas sholat itu yang tadi juga termasuk menghadirkan hati itu. Kalau faktor yang mengganggu konsentrasi dan kehusuan, Ustaz di sini katanya, yang Aili. Ya, ada banyak tentu saja ya. Banyak, Satu tentu hal yang paling besar mengganggu hati kita ini adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa ya. Dosa-dosa itu akan mengikat hati kita pada hal-hal yang bersifat duniawi ya. Tuh. Jadi semakin banyak dosa kita sebenarnya semakin mengikat hati kita ini pada hal-hal yang bersifat duniawi tersebut. Jadi karena itu dianjurkan misalnya seorang yang sebelum sholat itu istighfar. Oh, istighfar ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Di antara penyebab beratnya sakratul maut adalah karena kuatnya ikatan hati kita itu dengan dunia ini. Oh. Sehingga sulit sekali kita melepaskan kemudian keterikatan kita dengan dunia ini, sehingga menyebabkan terjadinya kesulitan atau beratnya sakratul maut seseorang itu. Dan itu umumnya karena ikatan dosa-dosanya itu ya. Dosa itu kan muncul kata Rasulullah dari kecintaan kita kepada dunia ini. Yang kedua bahwa apa yang mengganggu kemudian kekhusyuan hati kita ini ya, karena kita masih belum kemudian mencoba untuk melepaskan pikiran-pikiran kita, melepaskan kemudian apa yang kita rasakan ini ya. Dan sehingga kita sangat sulit ya. Nah karena itu bahwa ada beberapa anjuran. Kita ini masih sangat dipengaruhi oleh keadaan. Jangan sholat ketika kita yang dimaksud saya jangan sholat itu artinya bukan berarti tidak sholat ya. Jangan sholat ketika kita misalnya sedang disibukkan oleh banyak hal. Tenangkan sejenak. Kalau bila perlu kita, karena itu wudhu juga mengajak kita untuk membersihkan pikiran-pikiran kita, ya, menenangkan kemudian batin kita, baru kemudian kita melaksanakan sholat. Ya. Itu rahasia wudhu. Kemudian juga tempat sholat kita harus diperhatikan. Kalau tempat itu tidak nyaman untuk orang yang berada pada tingkatan seperti kita, yang masih awam ini, sangat menentukan tempat dalam sholat. Karena itu carilah tempat yang memang khusus untuk kita sholat. Atau memang itu tempat yang dikhususkan untuk sholat, atau memang tempat yang kita memang khusus kita untuk sholat. Dalam anjuran juga bahwa makruh kita untuk menggunakan atau di hadapan tempat kita sholat itu ada gambar atau warna-warni dan sebagainya, itu sesuatu yang makruh ya. Itu mengganggu kemudian hati kita. Ya. Kemudian bahwa karena itu pakaian kita sholat sebaiknya pakaian yang memang kita khususkan untuk sholat, atau pakaian yang tidak banyak kemudian bergambar ya. Itu untuk pada tingkatan kita ya saja. Untuk agar kita ini kemudian suasana menjadi sesuatu yang penting. Wewangian menjadi sesuatu yang penting dalam sholat ya. Itu membantu kekhusyuan kita dalam sholat ya. Nah, jadi keadaan-keadaan ini tentu kalau kita ingin
melaksanakan sholat kita menjadi lebih khusyuk, maka hadirkanlah keadaan-keadaan itu. Jangan langsung kemudian kita sholat wajib, sebaiknya kita awali dengan sholat sunat, atau minimal kita berzikir, dan atau paling tidak kita membaca satu ayat ya, atau satu surah pendek sebelum kita memasuki sholat. Bahkan sebagian dalam adab sholat kita dianjurkan untuk membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya. Min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini anjuran dalam adab sholat, sehingga baru kemudian kita memulai sholat itu. Baik Ustaz, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. Ini masih terkait dengan, ini ada standar terkait dengan pakaian. Ustaz, apakah ada standar baku untuk pakaian sholat? Karena banyak sekali ragam corak pakaian untuk sholat, terutama untuk perempuan. Dan apakah pakaian sholat itu sangat ditentukan oleh budaya tertentu? Seperti di Indonesia, Ustaz ya, pakaian sholatnya sebenarnya khusus menutup aurat yang paling mendasar ya, bahwa ada aurat yang harus ditutup dalam keadaan sholat bagi perempuan. Tapi sebaiknya tentu pakaian sholat kita adalah pakaian sholat yang baik ya, yang bersih, yang mungkin tidak banyak gambar, dan bukan dalam tujuan kita untuk riya. Karena ada orang yang menggunakan mukena yang harganya mungkin berpuluhan juta. Saya ada orang yang sedang dalam kesulitan ya. Dulu sebelumnya saya kenal dia sebagai orang yang cukup berada, tapi kemudian mengalami kesulitan. Dia menitipkan pada saya untuk menjual mukenanya yang mahal luar biasa ya. Ini kan mengganggu ya sebenarnya. Kita tidak tengah pamer. Orang sholat itu tengah beribadah di hadapan Allah ya. Bukan berarti dia harus memakai sesuatu yang jelek atau yang mungkin tidak nyaman. Pakailah sesuatu yang nyaman, tapi juga pada saat yang sama bukan dalam tujuan untuk mendapatkan perhatian di antara makhluk ya. Ini juga mengganggu kita. Dan usahakan kemudian pakaian kita tidak menyolok, berbeda dengan yang lain. Karena kita masih dipengaruhi, hati kita masih hati yang kemudian mengkalap ya, hati berbolak-balik ya. Bukan hati orang yang sudah itmi'nan ya, mutmainnah. Jadi kalau orang yang sudah sampai pada tingkat itmi'nan, pada mutmainnah itu ya tidak peduli apapun ya. Bahkan Imam Ja'far Shadiq salamullahi mengatakan bahwa kami selalu dalam keadaan sholat sekalipun dalam keadaan berjalan. Artinya hati mereka selalu dalam keadaan hudur ya. Ini yang tentu berbeda ya dari kita yang mungkin masih pada tingkat yang sederhana. Betul. Baik Ustaz, kita masuk ke pertanyaan keempat dari Percik Api. Salam Ustaz, apa hikmah dan makna tersirat dari lurusnya tangan saat posisi berdiri dalam sholat? Adakah penjelasan dari Imam Ahlul Bait terkait hal tersebut? Ya. Jadi ada juga yang di dada ya, sholatnya ya. Sholat juga itu kan dalam fikih mungkin beragam ya. Ada yang ada yang menutup. Kalau Imam Syafi'i itu misalnya dalam sedekap itu tangan kiri di dalam, tangan kanannya di luar, dan kemudian itu berada di ke arah kiri ya, kiri. Tidak persis di tengah perut, tapi di arah kiri perut yang menutup kemudian sebagai mengatakan bahwa itu menutup kemudian hati ya, ini agar tidak kemudian syaitan masuk ke dalamnya. Dan umumnya pengikut Ahlul Bait atau pengikut Ahlul Bait adalah irsa, meluruskan tangan ya. Bukan menutup itu. Adakah hikmah tentang meluruskan tangan ini? Salah satu di antara di kalangan kemudian tariqah atau tasawuf mengatakan bahwa salat yang paling tinggi itu adalah salat bagaikan alif ya.
Alif itu Oh, artinya bahwa dia sudah meluruskan semuanya. Orang yang meluruskan itu dia berarti bahwa dia sudah bersiap ya dengan siap. keadaan yang akan dia hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara makna dari meluruskan irsal yad itu, meluruskan tangan itu artinya dia berserah diri di hadapan Allah dengan segala keadaan yang Allah tetapkan padanya. Eh, itu pemanaan yang kemudian tentang meluruskan tangan ya. Oke. Baik, kita langsung ke Nia Khurani lagi. Dalam kondisi kelelahan dan mengantuk dan waktu sholat datang, apakah lebih baik langsung sholat tapi tidak konsentrasi dan khusyuk karena ngantuk, atau menunda sholat tidur dulu sebentar jadi khusyuk? Apakah ini terkait Sebenarnya juga tidak dengan ini, menunda dengan sholat tepat waktu ya. itu, Ustaz? Ya, sholat tepat waktu itu ya adalah sholat yang tetap dalam waktunya, ala Oh, dalam waktunya, waktiha, betul, betul. gitu. Hmm, Jadi kalau kita dalam keadaan yang memang kondisi ini ya. kira-kira kalau kita sholat itu kita justru Hmm, tidak akan khusyuk atau justru kemudian tertidur di dalam sholat karena lelah yang luar biasa, sebaiknya sejenak kita tidurkan diri kita. Tetapi yang dianjurkan adalah tidurnya tidak berbaring ya, tidur dalam oh, keadaan duduk. Kenapa? Karena tidur dalam keadaan berbaring akan melalaikan seseorang gitu kan. Justru nanti ini kalau tidur dalam keadaan duduk itu dia hanya menghilangkan lelah dan mengantuk yang menimpa dirinya. Beberapa menit aja dia akan tertidur, itu sudah cukup baginya hmm, untuk kemudian kembali dalam keadaan lebih baik ya. Nah ini anjurannya para ulama misalnya menganjurkan kalau kita dalam keadaan yang lelah dan mengantuk, kita dianjurkan untuk sekedar menghilangkan keadaan itu dengan tidur dalam keadaan duduk ya, sehingga itu tidak akan lama tidurnya, tapi itu akan menghilangkan sedikit rasa kantuk yang menimpa kita. Jadi kalau kita ingin sholatnya lebih berkualitas ya sholatlah dalam keadaan yang memang kita dalam keadaan segar ya. Eh, Mana yang lebih baik? Tentu saja yang lebih baik adalah sholat yang berkualitas ya. hmm. Anda melaksanakan sholat untuk mengejar sunnah, tapi sholatnya kemudian misalnya lalai ya. Atau bahkan sholatnya tertolak misalnya. Ada orang tertidur dalam sholatnya. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya dari Abdullah Syahab. Ustaz, dalam melaksanakan sholat sunnah, memperbanyak baca subhanallah, lalu disertai dengan bahasa Indonesia sambil menghudukkan kata-kata yang kita ucapkan. Nah, itu ya. Itu misalkan. Kalau Ya, sebagian fikih membaca, membolehkan ya bahwa dalam sholat membolehkan. sunnah, misalnya Ya. menggunakan atau menyertakan ya, bukan dalam konteks bacaan ayat Al-Qur'annya ya, tapi dalam Hmm. zikirnya menggunakan misalnya bahasa yang, tapi itu apa namanya, dalam itu pun berbeda ya, satu kemudian marja dengan marja yang lain dalam Hmm. fikih ya, bahwa ada yang tidak memperkenankan sama sekali, tapi ada yang memperkenankan dengan sangat terbatas ya. Misalnya dalam ketika kita sujud dari ruku, atau ketika kita kemudian misalnya membaca kunut ya, itu diperkenankan, tapi terbatas tentu saja. Artinya terbatas. Tidak boleh orang kemudian menggunakan kata-kata yang di luar dari kata-kata doa ya, atau ya di luar dari kata-kata doa itu sendiri. Jadi ketika kita kemudian dalam fikih ada penggunaan kata itu hanya dalam konteks terbatas pada sholat sunat, dan itu pun hanya terbatas ya pada bagian tertentu dari sholat sunat itu. Jadi ruku atau doa atau kemudian dalam keadaan sujud. Bukan Oke. menggantikan kemudian ayat-ayat Quran yang kita baca ya. Hmm. Baik, Ustaz.
dari sini sudah ternyata sudah terjawab semua yang masuk ke chat ini. Saya pernah ini Ustaz yang kita ingat terkait dengan kiblat itu Rasulullah SAW sebelum ke Ka'bah itu ke Baitul Maqdis dulu Ustaz ya kiblatnya itu. Ini menarik juga pembahasannya Nah, itu gimana Ustaz? bahwa eh, apakah memang Allah itu, ini kan sebagian memaknai sebagai nasih wal mansukh ya. Oh, Jadi kiblat Ka'bah itu menasih ya dari kiblat di Masjidil it's, Aqsa. hmm, Sehingga turunlah kemudian ayat tentang kiblat ini pada surah Al-Baqarah ayat 144 itu. hmm, Eh, Tetapi sebagian dalam mufasir mengatakan bahwa apakah ini menunjukkan bahwa Allah setelah kemudian Allah tetapkan, kemudian karena melihat Rasulullah yang tidak ridho ya, karena orang-orang Yahudi yang mengejek kaum muslimin ya, qad naro takalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, gitu kan. Dan kami menyaksikan bagaimana kemudian wajahmu itu resah berpaling ke langit, sehingga kami kemudian merubah kiblatmu itu sebagaimana yang engkau ridhoi atasnya ya. Nah, sehingga memberikan makna pada sebagian orang itu ini ayat yang nasih dan mansukh ya. Yang kedua bahwa kenapa Allah tidak menetapkan dari awal tentang kiblat itu sendiri, ya, tentang Ka'bah itu sendiri, sehingga tidak perlu kemudian memansuhkan atau menghapuskan kemudian ketentuan yang awal, atau bagian mengatakan, ya memandang bahwa kok Allah tidak tahu ya gitu, bahwa Rasulullah kemudian tidak suka pada kiblat Masjidil Aqsa itu, sehingga kemudian okelah karena itu kau tidak suka, kami palingkan pada apa yang kau sukai. Tentu tidak demikian, tidak demikian. Bahwa ada, Allah memang menetapkan dari awal kiblat kaum muslimin itu tidak lain adalah Baitullah. Tetapi kenapa kemudian pada waktu tertentu ini diarahkan kepada Masjidil Aqsa? Karena keadaan-keadaan tertentu. oh, Ya, keadaan bahwa satu tentu sebelumnya Ka'bah itu dipenuhi dengan beragam mujassimah ya, patung-patung, beragam berhala dan sebagainya. Yang kedua, Ka'bah itu masih ma'ruf ya sebenarnya sebelumnya itu belum masih dalam keadaan bahwa itu tempat di mana kemudian orang-orang itu meletakkan kemudian berhala-berhala mereka di tempat itu. Ya. Nah, masa ini, dalam masa kemudian keadaan ini, sementara waktu Allah tetapkan di Masjidil Aqsa, sampai keadaan itu betul-betul Ka'bah itu sudah ma'ruf sebagai rumah Allah yang suci ya. Sehingga barulah kemudian dipalingkan kemudian perintah itu untuk ke Ka'bah. Padahal sebenarnya kiblat yang sesungguhnya memang tidak lain adalah Ka'bah. Dari awal kaum muslimin, dari awal manusia turun, kiblat yang ada di muka bumi ini tidak lain adalah apa? Baitullah, Ka'bah itu sendiri. Dan bahkan Nabi Musa sekalipun tetap saja dalam ibadahnya menghadap ke Ka'bah itu ya. Dan itu ada banyak kemudian catatan sejarah terkait dengan hal tersebut. baik Ustaz. Kita sekarang ini Ustaz, nanti kan kita masuk di bulan Sya'ban ini Ustaz ya. Kita ada satu riadoh ruhani ya, tentang ruhaniyah nanti pada 15 Sya'ban itu termasuk ada sholat-sholatnya Ustaz ya, kayak gitu ya. Itu barangkali bisa dijelaskan Ustaz sedikit. Ya, salah satu sholat yang dianjurkan adalah sholat sunnah
Ja'far At-Tayyar ya, salat sunat Oh, tasbih misalnya ya. Kemudian ada salat yang kita dianjurkan di malam itu 150 rakaat ya, dengan bacaan-bacaan tertentu. Kemudian salat sunat At-Tayyar ya, atau salat sunat tasbih yang dikenal gitu juga. ya. Itu dianjurkan, dan kemudian membaca doa munajat Sya'baniyah ya pada malam hari itu, dan menghidupkan malam itu. Jadi dalam hadis dikatakan mahya lailatul nisfu min Sya'ban faqad ahya Allahu yauma yumitul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu, maka Allah akan menghidupkan hatinya ketika Allah mematikan hati hamba-hambanya. Malam itu juga disebut sebagai malam tufra'u kullu amrin hakim ya, bahwa Allah memisah-misahkan seluruh urusan dan persoalan. Jadi sebagian mengatakan bahwa malam itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh catatan-catatan amal setiap seorang hamba, dan kemudian ada catatan-catatan seluruh apa yang ada pada diri hamba itu, muncullah ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan pada malam qadar, sehingga nyatakan bahwa bainam nisfu lailatul nisfu min Sya'ban wa lailatul qadar kasana. Ini seperti apa, 1 tahun ya, seperti dua hal yang kemudian terikat satu dengan yang lain. Di sini diangkat seluruh catatan amal, dan di sini muncul ketetapan-ketetapan takdir kehidupan manusia. Masya Allah, luar biasa. Kita Dan malam akhiri itu juga ya, betul. malam Sya'ban adalah malam kelahiran dari Sahibul Asri wa Zaman adalah Farajah Syarif. Ininya apa, amaliyah siangnya ada nggak Ustaz? Kalau malam kan ibadah puasa tentu saja ya, puasa, insya Allah. Sya'ban, dan malamnya kemudian kita berusaha ibadah. Bapak dan Ibu, kita akhiri sama-sama dengan bacaan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.